Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Miftahul Rizky dari lokal MKS 4C ingin menyampaikan ringkasan dari kelompok 1 sampai kelompok 13 dengan mata kuliah manajemen keuangan. Adapun yang pertama yaitu laporan keuangan dan neraca. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan maksud memberikan informasi mengenai posisi harta, utang, dan modal serta perolehan laba rugi yang menunjukkan hasil aktivitas yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan dan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan seperti dalam perusahaan jasa. Dan pada umumnya laporan keuangan yang disusun dalam perusahaan meliputi yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan, yang pertama adalah pihak internal. Pihak manajemen berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian atau controlling, pengordinasian, controlling, dan perencanaan planning suatu perusahaan. Yang kedua, pemilik perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dan memimpin perusahaan. Yang kedua, pihak eksternal. Yang kedua, pihak internal, eksternal. Investor memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanam modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil dari modal yang telah ditanam dalam suatu perusahaan tersebut. Yang B, kreditur merasa berkepentingan terhadap pengembalian pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek, likuiditas, dan profitabilitas dari perusahaan. Yang C, pemerintahan. Informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan guna oleh lembaga yang lain seperti statistik. Dan yang D, karyawan. Berkepentingan dalam laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka tergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Yang C, laporan neraca. Seperti namanya, laporan neraca berguna untuk menimbang posisi keuangan perusahaan. Ada sisi kiri untuk aset dan ada sisi kanan untuk kewajiban. Dan ekuitas. Dalam istilah akuntansi, kadang-kadang aset disebut sebagai aktiva sedangkan kewajiban disebut sebagai pasiva atau liabilities. Perlu diperhatikan, penggambaran kiri dan kanan hanyalah kiasan. Bisa saja laporan aset di laporan lebih dulu di posisi atas, setelah itu laporan kewajiban di bawahnya. Ada aturan akuntansi penting yaitu kedua sisi neraca harus bernilai sama, maka disebut seimbang. Aturan ini agar kita bisa mengecek di mana letak posisi harta perusahaan agar bisa dipantau kesehatan keuangannya. Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari kas, setara kas, benda tak bergerak seperti tanah, gedung, rumah, dan lain sebagainya. Dan juga barang bergerak seperti kendaraan, dan bahkan ada juga harta non fisik seperti nilai yang dibayar untuk akuisisi anak perusahaan. Aset juga meliputi piutang perusahaan, pajak yang sudah dibayar di muka, serta biaya-biaya yang sudah dibayar di muka. Prinsipnya segala sesuatu yang bernilai yang bisa diakui
milik perusahaan itu disebut aset. Di contoh laporan neraca, terdapat dua bentuk penyajian laporan posisi keuangan, yaitu stafel laporan dan kontrol rekening. Yang pertama, bentuk kontrol atau rekening. Laporan neraca bentuk kontrol menyajikan rekening dalam dua sisi. Pada sisi kanan adalah komponen pasifa, yaitu modal dan kewajiban, sedangkan sisi kiri adalah aktiva, yaitu semua akun dengan klasifikasi aktiva. Yang kedua, bentuk stapel atau laporan. Neraca bentuk stapel atau laporan dibuat secara berurutan mulai dari aktiva, pasifa, dan modal. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang laporan laba rugi. Yang pertama, pengertian laba rugi. Laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja suatu entitas bisnis dalam suatu periode akuntansi. Laporan laba rugi suatu entitas bisnis sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan perusahaan, apakah memperoleh laba selama menjalankan usaha atau justru merugi. Laporan laba rugi dibuat di akhir tahun atau di akhir periode perusahaan. Laporan laba rugi merupakan suatu jenis laporan perusahaan yang dapat membantu mengukur performa perusahaan dalam suatu periode dalam setahun, sekaligus membantu perusahaan mengukur langkah perusahaan dalam periode selanjutnya. Laporan laba rugi yang dibuat oleh bagian akuntansi tentu memiliki tujuan, karena laporan ini akan diberikan kepada pihak terkait yang membutuhkan laporan perusahaan. Yang kedua, fungsi dan tujuan laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi tentunya memiliki tujuan karena akan dibutuhkan oleh berbagai definisi di suatu perusahaan. Adapun beberapa fungsi dan tujuan dibuatnya laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayar oleh suatu entitas bisnis. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah memperoleh laba atau merugi pada setiap periode akuntansi. Yang selanjutnya, menjadi bahan referensi untuk evaluasi pihak manajemen perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil di periode berikutnya. Selanjutnya, menjadi sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besarnya biaya perusahaan. Yang ketiga, manfaat dan laporan laba rugi. Di situ ada yang bagian A, mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya. Jika ada pada masa kini, maka laporan laba rugi perusahaan untuk bulan sebelumnya dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan pendapat perusahaan dan meminimalisasikan resiko kerugian. Yang B, mengembangkan perusahaan. Dengan melihat dan mengamati laporan laba rugi pada akhir bulan ini, perusahaan dapat mengantisipasi pengeluaran yang dirasa dapat diperkecil jumlah tanpa menggunakan kinerja perusahaan. Ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang besar karena perusahaan memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha. Yang C, melihat resiko. Setiap bulan bahkan laba yang semakin besar tapi yang ada semakin menipis dari bulan ke bulan sebelum terlambat. Inilah fungsi dari laporan laba rugi, melihat resiko yang bisa saja terjadi ke depannya. Yang D, tolak ukur perusahaan. Laporan laba rugi menjadi tolak ukur perusahaan untuk tetap bekerja lebih baik bagi para karyawan agar perusahaan dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Pembahasan materi selanjutnya yaitu pengertian analisis sosio keuangan. Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka
baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Analisis kesimpulan keuangan merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Rasio keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio probabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio Lavarange, yang kelima rasio pasar. Dari jenis-jenis rasio tersebut, kita dapat menggunakan rasio keuangan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Analisis keuangan juga mempunyai beberapa keunggulan. Salah satunya adalah rasio seperti pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan, laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Konsep modal kerja yaitu konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali putar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Yang kedua, konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Yang ketiga, konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Yang kedua yaitu modal kerja variabel. Sumber modal kerja. Sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut ini sumber modal kerja yang dapat digunakan. Yang satu, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Yang keenam, memperoleh pinjaman. Dan yang ketujuh, dana hibah. Selanjutnya yaitu pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dan neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Jenis-jenis piutang. Piutang dapat digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan jenisnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha. Yang kedua, westel tagih. Yang ketiga, piutang lain-lain. Pengelolaan piutang. Piutang merupakan aset yang cukup material, oleh karena itu diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak menunggu aliran kas. Perputaran piutang. Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit, karena timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan barang-barang secara kredit, dan hasil dari penjualan secara kredit neto dibagi dengan piutang rata-rata merupakan perputaran piutang. Selanjutnya, meningkatkan omset dengan kredit. Menawarkan produk dengan cara
Pembayaran kredit adalah salah satu strategi penjualan yang umum dilakukan untuk mendapat keuntungan. Keuntungannya ialah mendorong konsumen untuk membelanjakan uang lebih besar dari yang seharusnya dengan diadakannya penjualan secara kredit. Pelanggan yang awalnya hanya ingin melihat-lihat saja atau dengan kata lain tidak tertarik terhadap produk yang ditawarkan bisa saja mengubah pikirannya. Selanjutnya yaitu kebijakan piutang. Pengertian risk atau risiko. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada umumnya terdapat suatu jargon artinya jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar akan terdapat pada risiko yang lebih besar pula. Contohnya dalam investasi saham, risiko dapat ditangkap sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nanti dengan keputusan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan. Menurut salah satu definisi risiko, risk adalah sama dengan ketidakpastian. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Risiko yang tidak dapat diatasi perusahaan biasanya karena tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Ada 3 jenis risiko. Yang pertama yaitu risiko individual, risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, risiko perusahaan, risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, risiko pasar. Risiko investasi ditinjau dari investor yang menanam modal pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan lain. Baiklah, sekian ringkasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.